Kami dari kelompok Skyline Bistro ingin mempresentasikan tentang proposal restoran Skyline Bistro. Dan perkenalkan, nama saya Jeki Widianto. Saya Markus Joki. Saya Nadia Liva. Saya Diana Bianutani. Saya Maisa Tunggarau. Saya Arata Maulana. Saya Firman Kamel. Jadi kita akan memulainya presentasinya dengan Hanun sebagai presenternya. Dan di Solo kami percaya bahwa sumber daya manusia adalah fondasi utama keberhasilan suatu restoran. Maka dari itu, struktur organisasi disusun secara lengkap agar setiap tugas dan tanggung jawab secara jelas. Melalui pengelolaan SDM yang terarah, kami memastikan bahwa setiap karyawan direkrut dengan standar yang tepat, mendapatkan pelatihan rutin dan bekerja sesuai sistem yang mendukung. Ada 3 prinsip utama dalam pengelolaan SDM. Yang pertama ada rekrutmen. Prinsip utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM yang pertama rekrutmen selektif, yaitu proses seleksi berbasis kualifikasi dan budaya kerja untuk memastikan tim yang kompeten dan profesional. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan, yaitu program onboarding dan training rutin untuk menjaga konsistensi produk dan layanan ekspor pandemi. Yang ketiga, pengembangan karir, itu kesempatan promosi internal untuk menumbuhkan loyalitas dan menekan turnover karyawan. Kami memastikan semua operasional berjalan sesuai peraturan dan standar profesional, baik dari sisi ketenagakerjaan. Memastikan semua operasional berjalan sesuai peraturan dan standar profesional, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun keamanan. Untuk regulasi ketenagakerjaan, kewajiban upah sesuai UMR, pengaturan jam kerja dan rugi, dan perlindungan hak karyawan. Untuk standar kesehatan, praktik HACCP dan sanitasi, sop kebersihan kosong. Memastikan semua operasional berjalan sesuai peraturan dan standar profesional, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun keamanan. Untuk regulasi ketenagakerjaan, kami mewajibkan upah sesuai UMR, pengaturan jam kerja dan cuti, dan perlindungan hak karyawan. Untuk standar kesehatan, kami mewajibkan praktik HACCP dan sanitasi, SOP kebersihan, setiap divisi dan monitoring, dan audit internal. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi Skyline Bistro. Yang pertama di bagian atas ada director dan di bawah ada yang samping itu marketing event manager, dan di sampingnya ada head and admin manager, di sampingnya ada finance manager, dan di bawahnya ada purchasing inventory officer, dan di sampingnya lagi ada executive chef, lalu di bawahnya ada chef Bevarti Kitchen dan chef Bevarti Pastry, dan bawahnya ada Komis Cook Kitchen dan Komis Cook Pastry, dan paling bawah ada steward. Dan paling samping ini yaitu ada restoran manager, di bawahnya ada restoran supervisor, dan di bawah ada lagi waitress and waitress, dan paling samping ada bartender. Dari tim Skyline Bistro di sini ada berjumlah 40 karyawan totalnya, dan tim operasional yang mengelola seluruh operasional restoran. Dan divisi utama ada 5, manajemen, HRD, keuangan produksi, dan restoran. Dan sampingnya ada tim kitchen, yaitu chef, komis, dan steward untuk memproduksi makanan yang berkualitas. Dan yang samping ada tim FOH, manajemen, supervisor, waitress, dan bartender. Selanjutnya ada manajemen eksekutif, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada director. Director ada pemimpin seluruh operasional, menetapkan kebijakan strategis, mengawasi aspek keuangan, pemasaran, produksi, dan pelayanan. Dan yang kedua ada marketing dan event manager, penyusunan strategi, pemesanan, pengelola media sosial dan branding, menangani event internal dan eksternal. Dan poin ketiga ada HR dan admin manager, yaitu tugasnya mengelola rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan SDM, payroll, dan administrasi personalia. Selanjutnya di sini ada divisi keuangan dan pembelian, yaitu ada 2 poin, finance manager dan purchasing and inventory office, yaitu ada di finance manager ini poin-poinnya. Yang paling pertama itu laporan keuangan bulanan dan tahunan, dan poin kedua penguasaan
transaksi dan cash flow. Poin yang ketiga, pengembalian anggaran dan analisis profit. Dan yang terakhir ada kontrol risiko keuangan. Dan di sebelahnya ada purchasing and inventory officer, yaitu poin pertama pembelian bahan baku dan peralatan. Poin kedua, negosiasi dengan supplier. Dan poin ketiga, kontrol stok dan inventory. Yang terakhir, laporan inventory harian dan bulanan. Dan selanjutnya ada tim produksi kitchen, yaitu tersusun menjadi 4 bagian. Yang pertama ada executive chef, CDB kitchen, dan ekstri. Komis cook ada 8 orang dan steward ada 4 orang. Executive chef memimpin operasional dapur, mengembangkan menu, mengontrol kualitas makanan dan food cost. Didukung oleh CDB kitchen dan pastry yang mengawasi section masing-masing, serta tim komis dan steward. Berikutnya ada tim front of house. Yang pertama ada restoran manager, memimpin operasional restoran, mengawasi kinerja tim, memastikan pelayanan sesuai SOP. Yang kedua ada waiters atau waitress, menyajikan makanan dan minuman, table service, mengambil pesanan dengan profesional. Yang ketiga ada supervisor, mengatur layanan harian, briefing sheet, membuat jadwal kerja, evaluasi kinerja staff. Selanjutnya ada bartender, menyiapkan minuman, meracik specs. Selanjutnya ada tim front of house. Yang pertama ada restoran manager, berfungsi apa ya? Selanjutnya ada tim front of house. Yang pertama ada restoran manager, bertugas memimpin operasional restoran, mengawasi kinerja tim, memastikan pelayanan sesuai SOP. Yang kedua ada waiter sama waitress, bertugas untuk menyajikan makanan dan minuman, table service, mengambil pesanan dengan profesional. Yang ketiga ada supervisor, bertugas mengatur layanan harian, briefing sheet, membuat jadwal kerja, evaluasi kinerja staff. Selanjutnya ada bartender, bertugas menyiapkan minuman, meracik specialty drinks, menjaga kebersihan bar area. Selanjutnya ada kualifikasi posisi kunci. Yang pertama ada direktur, minimal pendidikan itu S1 manajemen perhotelan, pengalaman 5 tahun posisi manajer senior, keahliannya manajemen operasional, keuangan, strategi bisnis, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada executive chef, pendidikannya harus formal kuliner diutamakan, pengalaman 5 tahun kitchen senior, keahliannya teknik memasak, cost control, menu, engineering, dan bersih. Selanjutnya ada restoran manajemen, pendidikannya minimal D3 atau S1 perhotelan, pengalamannya 3 tahun, keahliannya servis standar, handling, komplain, koordinasi tim. Berikut ada sistem jadwal kerja. Sekalian Bistro menetapkan sistem 2 shift dengan pola 6-1, 6 hari kerja 1 hari libur, untuk memastikan operasional berjalan optimal tanpa membebani karyawan. Untuk morning shiftnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk shift afternoon dari jam 2 sampai jam 10 malam. Berikut contoh sistem jadwal kerja. Sekalian Bistro menetapkan 2 shift dengan pola 6-1, yaitu 6 hari kerja 1 hari libur, untuk memastikan operasional berjalan optimal tanpa membebani karyawan. Untuk shift morning dari jam 8 sampai jam 4 sore, tugasnya persiapan opening, launch service, dan closing preparation. Untuk shift afternoon-nya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, petugas support, dinner service, dan closing operasional. Ikut standar operating procedure. SOP adalah dokumentasi berisi rangkaian instruksi dan ketentuan yang disusun sistematis sebagai pedoman operasional. SOP memastikan setiap proses dilakukan secara konsisten, efektif, aman, dan sesuai standar kualitas Sekalian Bistro. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP promosi dan branding. Yang pertama ada rencana. Rencana itu membuat kalender promosi dan tema konten bulanan. Yang kedua yaitu konten. Konten mengambil video atau foto, lalu mengeditnya dengan menarik, lalu menulis caption yang sangat menarik juga. Lalu yang ketiga ada posting. Upload sesuai jadwal dan balas interaksi followers. Yang keempat ada promo. Menjalankan promo adalah suatu yang wajib dalam restoran dan berkolaborasi dengan influencer lalu membuat event. Lalu ada monitor. Monitor itu cek insight dan evaluasi mingguan. Lalu ada laporan, backup, bulanan, dan susun channel berikutnya. Lalu di sini ada SOP pengelolaan SDM, yaitu yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen itu adalah hal yang wajib
screening pelamar, interview dan seleksi kandidat. Karena kita harus membutuhkan kandidat yang sangat bagus dan lalu di sini saya akan menjelaskan tentang SOP pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen itu adalah screening pelamar, interview dan seleksi kandidat yang terbaik. Lalu yang kedua ada administrasi. Administrasi buat kontrak kerja dan kelola database karyawan. Yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan itu adalah briefing dan penugasan untuk karyawan baru. Lalu yang keempat adalah penilaian. Penilaian evaluasi kinerja, berkala dan memberikan feedback konstruktif. Yang kelima adalah payroll. Payroll itu hitung gaji dan serapan ke finance untuk pembayarannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang SOP keuangan dan produksi. Yang pertama kita bahas tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah pencatatan kas harian. Yang kedua verifikasi pembayaran dari invoice. Yang ketiga proses pengeluaran operasional. Yang keempat yaitu payroll bulanan. Yang kelima rekonsiliasi pos POS dan bank. Yang terakhir yaitu yang keenam pelaporan dan arsip dokumen. Lalu kita membahas tentang pengelolaan produk. Yang pertama opening, cek kebersihan dan stok. Yang kedua preparation, cuci dan pengembangan. Yang ketiga cooking, yaitu masak sesuai resep. Yang keempat plating, sajikan dengan rapi. Yang kelima parsing, koordinasi dengan FOH. Yang keenam closing, bersihkan dan saya akan menjelaskan tentang SOP pelayanan tamu. Yang pertama yaitu opening, briefing, cek reservasi dan setup. Lalu bersihkan area. Yang kedua ada assembling, bimbing tamu, lalu antar tamu ke meja, lalu seorang waiters melakukan servis terhadap tamu tersebut. Lalu yang ketiga ada checking order. Checking order itu menjelaskan dulu, ambil pesanan, ikut ke pos system. Yang keempat ada servis, servis itu menjadikan makanan, backup, jaga kebersihan meja. Yang kelima yaitu complaint handling, dengarkan tamu, lalu minta maaf, lalu laporkan, lakukan recovery. Yang keenam yaitu closing, bersihkan area, serta POS, lalu siapkan untuk opening. Selanjutnya saya akan menjelaskan kursus untuk seluruh karyawan. Jika ada seragam, wajib menggunakan seragam resmi sesuai departemen. Seragam harus bersih, rapi, tidak kusut dan tidak berbau. Yang kedua itu ada kebersihan diri, mandi sebelum shift, menggunakan deodoran, kuku pendek dan bersih, tidak memakai parfum menyegar. Yang ketiga itu ada rambut rapi, bersih, tidak menutupi wajah. Rambut panjang harus diikat, tidak diperbolehkan berwarna ekstrim. Yang keempat itu ada sepatu, menggunakan sepatu tertutup hitam anti slip. Sepatu harus bersih dan terawat dengan baik. Yang kelima itu ada aksesoris, dibatasi hanya jam tangan sederhana, tidak memakai gelang, cincin berlebihan atau aksesoris mencolok. Jadi saya akan menjelaskan hak karyawan. Hak karyawan adalah segala bentuk fasilitas, perlindungan dan keuntungan yang wajib diberikan perusahaan sebagai bagian dari hubungan kerja yang sehat, adil, dan profesional sesuai regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Hak pengajian dan waktu kinerja terbagi menjadi dua, yaitu satu hak atas pengajian dan hak atas waktu istirahat. Hak atas pengajian itu dari ada gaji pokok dibayar setiap tanggal 10, bersyarat sesuai jabatan dan UMR, penerima slip gaji sebagai bukti pembayaran tembus sesuai aturan. Kalau hak atas waktu istirahat, ada 1 hari libur setiap minggu, waktu istirahat makan 30-60 menit, juga wajib lembur tanpa persetujuan, jadwal kerja yang adil dan teratur. Dan ada hak perlindungan dan pengembangan, jaminan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja aman dan nyaman, alat keselamatan kerja APD sesuai departemen penanganan kecelakaan kerja, dan ada perlindungan karyawan, perlakuan adil tanpa diskriminasi, bebas dari pelecehan dan kekerasan, hak menyampaikan keluhan melalui HRD, dan ada pelatihan dan pengembangan, pelatihan dasar dan orientasi, training berkelanjutan sesuai posisi, evaluasi kinerja berkala, dan informasi transparansi, akses ke peraturan perusahaan dan SOP, penjelasan jelas tentang job desk dan shift, informasi perubahan kebijakan. Saya akan menjelaskan kebijakan cuti karyawan, cuti tahunan diberikan setelah 12
bulan masa kerja, pengajuan minimal 7 hari sebelumnya. Tidak dapat diambil saat high season, cuti khusus menikah 3 hari, keluarga meninggal 2 hari, kelahiran anak 2 hari, wajib melampirkan bukti pendukung. Di sakit memerlukan surat keterangan dokter jika lebih dari 1 hari dan tetap dihitung sebagai cuti dibayar. Cuti melahirkan disesuaikan dengan ketentuan ketenaga kerjaan dengan pengajuan minimal 30 hari sebelumnya. Komitmen kami untuk Anda, Skyline Bistro berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang profesional, adil dan mendukung pengembangan karir setiap karyawan. Investasi pada sumber daya manusia adalah investasi untuk masa depan restoran yang berkelanjutan. 100% kepatuhan regulasi, 100% transparansi, 100% pengembangan. Yang presentasi dari kelompok kami, Skyline Bistro. Terima kasih.